dari SMA, Bu Indah dari SMP, Bu Yuvita dari SD, Bu Lili dari TK. Kami siap berkarya. Bu Lili Orangnya manis, Bu Pipit orangnya cantik, Bu Indah orangnya centil, Bu Titi imut sekali. demonstrasi coaching kami juaranya. Yes, yes, yes. Luar biasa. Berikut adalah video pelaksanaan coaching yang kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili, CGP Angkatan 7 dari TK. Di sini saya akan belajar demonstrasi kontekstual masalah kucing. Saya di sini selaku pengamat akan memperkenalkan. Perkenalkan, saya Titik Purnamasari dari SMA Darul Ulum Nambono sebagai kucing pada hari ini. Saya Yuvita Nur Arofah dari SDN Sraturejo 2 berperan sebagai kuci pada demonstrasi kontekstual kali ini. Saya Indah Fitriana berperan sebagai observi atau pengamat di demonstrasi kontekstual ini. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sibuk apa tidak hari ini? Itulah sekali Bu Lita, saya nanti siang baru ada jam. Alhamdulillah, jadi Ibu punya waktu nggih? Ini Bu, saya ada sedikit masalah ya. Saya ingin curhat ke Ibu, bukan curhat ya, apa ya? Minta pendapat ke Ibu, minta solusi bagaimana saya ke depannya dengan masalah saya ini gitu. Untuk Bu Yuvita bisa menceritakan, mungkin saya bisa membantu apa yang Bu Yuvita permasalahkan atau yang Bu Yuvita hadapi atau yang masih jenengan kalau kesempatan bisa cerita ke saya, mungkin saya bisa bantu Bu. Monggo. Sebenarnya gini Bu, saya itu kan kemarin disupervisi sama pengawas, sama kepala sekolah juga. Nah, dari hasil supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas, dari kepala sekolah juga. Dari situ nanti saya akan membicarakan ke Ibu lah solusinya yang tepat itu bagaimana itu Ibu. Bisa tidak Ibu meluangkan waktu saya nggih? Monggo Bu Yuvita, saya hari ini kan nggak ada jam, nanti siang monggo Bu Yuvita. Saya persilakan. Iya, gini Bu, masalahnya itu sebenarnya simpel, tidak serumit atau tidak seberat perkiraan Ibu mungkin, tapi bagi saya itu teguran yang karena saya kan di sini juga baru mengajar, jadi saya sedikit mendapatkan teguran seperti itu, saya beban sekali gitu Ibu. Permasalahannya itu pengawas saya itu mengkritik saya waktu saya itu melaksanakan pembelajaran. Katanya seperti ini Bu Yuvita, pembelajarannya sudah bagus, sudah baik, tapi ada sedikit catatan dari saya, yaitu saya tidak bisa mengelola kelas dengan baik, begitu. Mungkin karena pengalaman saya yang sangat minim dalam mengajar, jadi saya belum bisa mengelola kelas dengan baik, belum bisa menghandle karakter anak-anak dengan baik juga. Terus saya belum bisa menerapkan apa yang saya tuangkan ke RPP saya dengan apa yang saya implementasikan pada saat pembelajaran itu sedikit tidak sesuai itu. Kata pengawas, saya tidak, anak-anak yang karakternya harusnya itu saya pegang, ternyata di situ saya tidak bisa. Jadi otomatis pengelolaan kelas saya itu sangat minim. Anak-anak masih rapi, anak-anak masih tidak bisa memperhatikan saya waktu menyampaikan materi. Terus anak-anak masih menyepelekan saya waktu saya mengajar. Terus di samping itu Bu, RPP yang saya buat, kata pengawas, itu
tidak sesuai dengan implementasi saya di kelas begitu. RPP saya katanya bagus Bu, saya menggunakan media ini, saya menggunakan strategi ini, tapi pada saat saya itu mengajar, ternyata apa yang saya terapkan pada saat saya pembelajaran di kelas itu tidak sesuai dengan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan RPP yang saya buat begitu. Nah, dari situ saya bingung, kira-kira saya harus bagaimana begitu Bu. Nah, dari situ saya belajar tentang masalah yang saya hadapi dari kritikan pengawas saya itu. Katanya saya tidak menggunakan media pembelajaran secara maksimal, strategi yang saya gunakan tidak sesuai. Dari situ bagaimana Bu? Gini Bu Yuvita, jadi maksud tujuannya Ibu kesini itu dari Bu Yuvita itu ingin membicarakan tentang hasil supervisi yang kemarin dilakukan untuk pengawas tentang bagaimana melaksanakan pembelajaran di kelas yang harus sesuai dengan rencana atau RPP tadi ya. Iya Bu, gitu ya Bu ya. Oke, kira-kira Bu ya, dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan, kira-kira apa sih yang menjadi patokan pengawas itu sehingga bisa menyimpulkan bahwa pembelajarannya itu tidak sesuai dengan RPP begitu Bu. Begitu. Iya Bu, kemarin waktu setelah supervisi Bu, setelah saya dikritik, terus saya melihat RPP saya, terus saya melihat menganalisa pembelajaran saya, karena itu waktu itu kan di video Bu, jadi saya melihat video saya juga gitu. Ternyata memang kritikan dari pengawas memang benar, di mana RPP yang saya buat dengan implementasi pada saat saya pembelajaran itu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai Bu, begitu. Contoh yang saya lihat Bu, di RPP saya itu kan saya menggunakan media konkret. Waktu itu temanya adalah pergantian siang dan malam, rotasi hasil dari rotasi bumi kan begitu. Nah di situ saya juga menyediakan global, menyediakan center. Tujuan saya akan mengadakan pembelajaran diferensiasi prosesnya, kontennya. Nah dari situ Bu, ternyata saya tidak menggunakan media itu secara maksimal, dimana karena efeknya itu pengimbasan dari saya tidak bisa mengelola kelas. Jadi anak-anak itu bermain sendiri, asik dengan permainannya sendiri, sehingga media yang saya sediakan itu Bu, itu tidak saya gunakan secara maksimal begitu. Saya menerangkan hanya saya menggunakan saya paparkan lewat LCD, saya beri video begitu saja tanpa saya mengadakan praktek gitu Bu. Jadi pengawas melihat saya itu terus media global dengan center itu digunakan untuk apa sama Bu Yuvita begitu. Dan saya mengamati memang itu yang saya lakukan, dan saya sadar oh iya memang ini kekurangan saya. Seharusnya apa yang saya sediakan dan apa yang saya tuangkan ke dalam RPP harus saya gunakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Nah, mungkin itu dari efek saya tidak bisa menguasai kelas begitu Bu. Nah, ke depan berarti dari supervisi itu Bu, saya harus bisa mengelola kelas dulu agar RPP saya, media pembelajaran saya, strategi saya yang harusnya saya gunakan itu bisa saya terapkan secara maksimal begitu Bu. Bu Pimpin sudah bagus itu ide-idenya. Kira-kira selain itu langkah apa lagi sih yang Bu Pimpin akan laksanakan supaya pengalaman yang tadi ya, pengalaman pembelajaran yang tadi yang kurang tadi bisa lebih sempurna lagi. Jadi Bu Pimpin juga menerapkan apa yang sudah Bu Pimpin rencanakan di RPP dengan pembelajaran. Kira-kira bagaimana? Kalau tindakan saya ke depannya untuk rencana aksi saya Bu, pertama saya akan memperbaiki RPP saya yang sekiranya itu saya tidak bisa melaksanakan secara maksimal, itu akan saya minimalisir gitu. Kemudian metode yang saya gunakan, media pembelajaran yang saya gunakan itu harus saya sesuaikan dengan temanya.
Tapi terutama saya harus belajar mengelola kelas dulu. Saya harus meneliti karakter anak masing-masing agar anak itu bisa saya ajak bekerja sama pada saat saya pembelajaran, sehingga media pembelajaran saya, strategi pembelajaran saya bisa maksimal saya laksanakan sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, begitu Bu. Jadi apa ya? Sehingga saya nanti ke depan kalau saya dilaksanakan supervisi kembali, saya tidak miskomunikasi dengan anak-anak begitu. Bagaimana Bu? Betul, betul. Saya setuju dengan apa yang Bu Pipit sampaikan tadi. Memang sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas, memang kita sudah harus mempersiapkan gitu ya. Terus mohon maaf ya Bu ya, sebelumnya saya tanya dulu nih. Kira-kira untuk mengelola kelas yang baik itu apa yang bisa Bu jawab? Saya akan itu Bu, rencana saya akan mengelompokkan beberapa anak. Jadi yang tidak anak yang sedang saya kumpulkan yang sedang, tidak bisa saya kumpulkan tidak bisa. Ya memang diferensiasi proses pembelajaran diferensiasi harus disesuaikan dengan kemampuan anak ya. Seandainya Bu, saya punya gambaran. Seandainya saya mix and match itu gimana? Maksudnya gini, satu kelompok saya bagi menjadi 2 kelompok nih. Karena siswa saya kan hanya 10, jadi saya bagi 5-5. Setiap kelompok saya beri kemampuan anak itu pintar, sedang, tidak bisa, pintar, sedang, tidak bisa. Supaya apa? Supaya yang sedang dan tidak bisa itu bisa memperhatikan, mengikuti temannya yang bisa itu, dan yang anak yang pintar itu bisa membimbing temannya yang tidak bisa dan yang sedang itu Bu. Karena apa? Saya berpikir kalau saya kelompokkan yang sedang dengan sedang, tidak bisa dengan tidak bisa, pintar dengan pintar, otomatis yang tidak bisa itu akan rame sendiri Bu. Begitu. Kalau menurut Ibu bagaimana rencana saya seperti itu? Bagus Bu, karena jenengan tadi memetakan anak ya Bu ya, berarti kesiapan belajarnya apa, dia sudah mengetahui terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran ya. Itu ide bagus Bu, memang harus seperti itu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas supaya lebih maksimal ya. Bu Pipit, kira-kira Bu, komitmen apa yang Ibu lakukan setelah tadi rencana yang begitu hebat tadi? Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Pipit laksanakan? Komitmen saya, di samping saya sudah membuat RPP ya, saya kan sudah membuat RPP dengan susunan RPP yang sesuai dengan prosedurnya. Kemudian di situ saya akan belajar dulu, belajar menerapkan RPP saya laporkan ke kepala sekolah sudah ada revisi atau memang sudah tepat. Jika kepala sekolah sudah menandatangani RPP saya, maka setelah itu sebelum saya melakukan pembelajaran, saya akan belajar dulu dari RPP saya itu. Agar apa? Agar nanti waktu pembelajaran berlangsung, RPP yang sudah saya buat itu sesuai dengan implementasi yang sudah saya terapkan di pembelajaran saya. Jadi tidak ada miskomunikasi lagi antara RPP dengan praktek belajar di kelas saya. Begitu. Bu Pipit, dukungan apa yang Bu Pipit butuhkan untuk mewujudkan tadi? Saya hanya ingin minta dukungan dari kepala sekolah dan dari jenengan sebagai coaching saya. Ya intinya saya diberi motivasi, diberi kalau memang masih ada kesalahan pada saat saya pembelajaran ya tolong saya diingatkan, diberitahu, dicatatlah yang baik itu seperti ini Bu, seharusnya seperti itu. Dukungannya seperti itu, mental dan dukungan moral istilahnya seperti itu. Bu Pipit ya, baik. Bu Pipit bisa selalu membicarakan permasalahan Bu Pipit dengan saya. Saya siap selalu untuk mendukung Bu Pipit. Bu Pipit, kira-kira kapan Bu Pipit itu komitmen yang tadi itu dengan bisa laksanakan? Yang membuat RPP dengan tadi dan untuk penerapannya yang lebih bagus untuk mengelola kelas tadi. Iya, kalau rencana ini akan saya laksanakan secepat mungkin. Karena kalau ditunda-tunda ini akan berpengaruh pada pembelajaran anak gitu. Akan berpengaruh pada hasil proses anak ke depannya. Jadi saya sekarang sudah konsultasi ke Bu Titi, sudah mendapatkan solusi dan ini sesegera mungkin akan saya laksanakan, insya Allah ya pembelajaran untuk besok. Jadi nanti malam saya akan menyusun RPP Bu. Besok pagi saya konsultasikan ke
kepala sekolah. Kebetulan besok itu saya ada jam mengajar itu setelah istirahat. Jadi paginya saya bisa konsultasi ke kepala sekolah. Setelah jam istirahat saya terapkan ke pembelajaran saya. Gitu. Oke, saya tunggu kabar baiknya juga ya, Bu ya. Iya, terima Oke. kasih. Bu. Oke, Bu Pipit, kita merefleksi ya tadi Iya. setelah Bu Pipit bercerita tadi, kira-kira yang dapat disimpulkan dari pembicaraan itu apa? Saya merasa ringan, merasa permasalahan saya yang dari saya di supervisi tadi, saya keluarkan unek-uneknya, saya minta pendapat jenengan, saya agak merasa tenang begitu. Jadi saya agak ada percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran di tahap berikutnya dan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya yang menurut pengawas dan kepala sekolah dan menurut saya sendiri setelah menganalisa video saya memang banyak sekali kekurangannya begitu Bu. Jadi saya sudah sedikit ringan begitu bebannya. Ya, semoga dengan kita membicarakan yang permasalahan Bu Pipit tadi dan Bu Pipit sudah menemukan rencana apa yang akan Bu Pipit lakukan, itu bisa segera terrealisasi dengan baik ya Bu ya, sehingga Bu Pipit bisa memperbaiki proses pembelajaran di kelas tadi, sehingga siswa itu bisa lebih terkontrol lagi dengan pendataan tadi ya Bu ya. Jadi sebelum pembelajaran Bu Pipit juga bisa mempersiapkan rencana RPP tadi ya dengan baik untuk pengelolaan kelas yang lebih baik lagi ya Bu Pipit ya. Mungkin hanya itu Bu, alhamdulillah sudah saya unek-unek saya sudah saya sampaikan dan jenengan sudah memberikan saya motivasi juga. Terima kasih juga atas waktu luangnya Bu. Maaf saya sudah menyita waktu jenengan. Tidak apa-apa Bu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Salam guru hebat, guru yang selalu menginspirasi.